juga ya. Tahun ini tuh ada yang dia posisinya di Indonesia, belum Ya. pernah ke Korea, tapi dia udah terdaftar di itu ya di mahasiswa Nah, jadi itu mahasiswa juga CUBS gitu. Jadi benar-benar itu juga ini menarik banget. fleksibel banget sih ya. Jadi walaupun kita Iya di itu tuh. Indonesia, walaupun kita swasta, kita tetap bisa masuk gitu kuliah di CUBS ini ya. Selamat datang di CUBS Indo Podcast. Kamu kok bisa kepikiran buat kuliah di CUBS sih? Awalnya nggak kepikiran. Saya juga sebenarnya awalnya nggak tahu SUF itu apaan. Namun ya karena sebuah kasus akhirnya aku kenal lah sama Mas Ari itu. Hari Dan Popeye itu ya? iya betul. Oh, ya, ya. Nah pada saat itu posisinya dia habis pulang dari Seoul. Terus Kurang. kapalnya pulang dari Seoul, terus habis itu dia bekerja dan kapalnya nyadar di daerah tempatku. Hmm, Karena memang dia biasa singgah ke situ, akhirnya dia ngobrol lah tentang salah satu orang yang ada di Seoul. Dia itu suka membantu teman-teman yang bekerja di Korea untuk bisa masuk ke salah satu universitas terbuka di Korea gitu kan. Dan dikenalkanlah sosok Ibu Ana Kusuma itu. itu kenal Bu Ana itu ya? Ya, kemudian karena Mas Ari juga gak begitu banyak tahu tentang perkuliahan tersebut, makanya langsung aku dikasih Facebooknya Bu Ana. Namun pada saat itu memang ketertutupan Ibu Ana kan memang nggak banyak yang bisa berteman langsung dengan Facebooknya. Iya, iya. Akhirnya aku minta jadwal untuk ketemu kapan nih ada waktu untuk ngobrol bareng kayak gitu kan, karena pada saat itu aku nggak berani untuk langsung minta nomor kontaknya langsung. Nggak seperti sekarang kan kontaknya Bu Ana kan bisa tersebar kemana-mana, bisa bebas kayak gitu ya. Kalau Iya, dulu iya. tuh enggak. Oh, Jadi dulu aku tuh masih terbatas banget ya? iya, jadi aku reservasi dulu, aku minta kapan ada waktu. Akhirnya waktu aku libur, aku berkunjunglah ke Seoul, dan waktu pertama kali ya bertemu Ibu Ana langsung dibawa ke kampus, jadi ngobrol-ngobrol langsung di kampus kayak gitu. Berarti Langsung kamu udah diperkenalkan. pernah ke kampus dong? Ya udah pernah. Yang waktu foto sama Bu Ana itu berarti di kampus ya? Iya, Ah, itu pertama hmm. kali aku menginjakan kaki di kampus, terus ngobrol-ngobrol lah gimana sistem perkuliahan dan lain-lain kayak gitu. Iya, iya. Akhirnya dari situ aku pertama kali juga dapat nomor HP-nya Ibu Ana Kusuma. Terus Hmm. setelah saya berfoto bareng, terus saya kembali ke Yosu, saya upload fotonya, barulah Facebook saya juga dikonfirmasi di add sebagai temannya kayak Oh, gitu. Lah mulai dari situlah terus mulai sering ngobrol-ngobrol kayak gitu. iya, iya. Jadi dari Indonesia pun aku juga nggak ada kepikiran, walaupun banyak yang udah berkeluar-keluar, wah kerja di Korea bisa sekalian kuliah, tapi saya nggak sama sekali nggak kepikiran ke sana, karena memang dari basicnya saya dari Indonesia kan nggak tahu Korea negara yang seperti apa. Hmm. Terus beda sama sekarang kan, orang mau ke Korea kan udah tahu nanti teman-teman di Korea pada sibuk kayak gini loh, ada yang buat YouTuber dan lain-lain. Kalau aku tuh nggak, sama sekali nggak ada. Soalnya kalau dulu teman-teman di LPK pada sibuk heboh bahas gimana budaya-budaya Korea, saya itu nggak tertarik. Tapi maksudnya yang saya lakukan ya karena memori daya ingat aku tuh nggak bagus, jadi ya hafalan kayak gitu. Nggak sempat yang pastinya kan orang-orang LPK kan menggebor-geborkan gimana kemewahan di Korea Selatan kayak gitu kan. Iya, iya. Soalnya pada menghayal dan lain-lain. Kalau saya tidak kepikiran ke situ. No. Jadi pas dipertemukan sama kondisi kerja di Korea pun sebenarnya kaget nggak sih pas pertama kerja di Enggak Korea? Oh, enggak kok enggak kayak gini sih kerjanya gitu kan? Kaget. enggak cuma kaget, Nah, tapi hampir yang kayak shock setengah mati, karena
Oh, Pertama kali aku datang ke Korea kan langsung dapat di pulau. oh di pulau terpencil gitu ya? Ya sangat terpencil Oh gitu. dan dan yang justru gambaran yang pertama kali aku lihat itu joroknya pedesaan, kotornya pedesaan Korea Selatan kayak gitu, bener-bener desa yang primitif, yang bener-bener masih desa kayak gitu. Iya, iya. Berarti nggak Itu sesuai itu ya yang dibayangkan ya. iya, nggak sama sekali nggak. Jadi dengan fasilitas yang sangat, aku mungkin di situ maaf banget bener-bener maaf, aku mungkin 3 bulan baru bisa buang air besar di situ. 3 bulan di Korea baru bisa yang lega kayak gitu. Oh, baru bisa menyesuaikan diri ya. Iya benar. Hmm. Kalau kebetulan kalau misalkan soal lidah, soal makanan, kalau aku memang nggak bermasalah sih. Iya, iya, iya. Jadi aku bisa. Jadi yang sangat paling menguaskan ya mungkin itu karena aku nggak bermasalah di makanan. Mungkin kalau suasana nggak enak, udah nggak enak makan juga, mungkin itu udah bermasalah. Maksudnya aku udah nggak bisa, nggak tahu gimana kayak gitu ya kehidupan. Tapi karena walaupun kayak gitu aku makan tetap enak kayak gitu, jadinya ya ada penguat kayak gitulah Iya, iya, iya. kayak gitu. Terus kalau apa sih emang kelebihan kuliah di CUPS itu apa? Kalau Kelebihannya dibandingkan saya, sama iya, hmm, universitas lain gitu. kelebihan yang saya rasakan itu sebenarnya ya karena sistem sistem pembelajaran yang online yang dilakukan di kampus ini tuh maksudnya sangat sangat modern, sangat modern ya, maksudnya bisa dikatakan uh, ya nggak tahu sih kalau di tempat-tempat lain, tapi memang ini yang baru aku alami dan baru aku maksudnya mengerti, oh iya, sistem sistem perkuliahan juga ternyata bisa dilakukan secara online dengan Iya, dengan maksudnya ya, maksudnya nggak ribet kok, malah malah justru benar-benar mengandalkan teknologi yang ada kayak gitu loh. iya, Maksudnya nggak yang nggak, kalau di Indonesia kan mungkin apa online juga, tapi kan masih masih banyak yang dilakukan secara offline kayak gitu kan. Tapi kalau ini tuh benar-benar murni online, iya, mengandalkan teknologi yang ada kayak gitu, dengan kemajuan di Korea Selatan yang ada itu benar-benar digunakan semuanya kayak gitu loh, totalitas kayak gitu ya, mungkin karena memang udah berjalan sistem lama kayak gitu ya, jadinya iya, iya. nggak mengecewakan sih. Jadi benar-benar orang yang baru gabung pun ya udah maksudnya merasakan enak nyaman kayak gitu loh, tanpa ribet. Hmm. Apalagi kan walaupun itu universitas Korea, tapi kan banyak senior senior yang membantu untuk Hmm. para teman-teman mahasiswa baru untuk melaksanakan proses pembelajaran kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi apa yang apa saya sebagai pekerja asing yang ada di Korea Selatan itu dengan mudah kayak gitu loh masuk ke Universitas Korea kayak gitu, dengan nggak ribet-ribet, sedangkan di Indonesia aja masuk masuk PTN, masuk universitas yang lain itu harus seleksi, harus ini itu, terus harus update terus di websitenya, harus Iya, ribet iya, iya. sana sini, terus ini itu. Tapi dengan ini malah justru kayak aku aku yang di Indonesia bukan siapa-siapa, tapi Hmm. di Korea ini justru malah malah dipertemukan dengan orang hebat, malah maksudnya semua proses alhamdulillah juga semua dilancarkan kayak gitu loh. nggak Iya, nggak iya. nggak kebayang sama sekali sih. Itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga adalah uh, merasa apa ya, kayak kita itu akhirnya memiliki pemikiran yang sangat luas kayak gitu loh, dari inspirasi-inspirasi yang ada di kampus kayak gitu, dan kemudahan-kemudahan yang ada itu menginspirasi kita anak muda yang berpikiran maju Iya, iya. Banyak kayak gitu relasi loh. juga akhirnya ya. Iya, akhirnya terus, dan kebetulan juga kan orang-orang yang kan nggak semua pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan kan memang mengambil jalur kuliah, kan nggak semua orang. Jadi aku aku maunya kayak berasa, oh ya benar-benar orang pilihan loh gitu, dan orang-orang hebat-hebat semua ternyata di situ gitu. Hmm.
itu sih yang aku rasakan untuk keunggulan Iya, yang ada iya, di kampus kita. iya, iya. Oh iya, ternyata kalau misalkan di CUBS ini juga bisa ngambil 21 SKS juga ya. Tadi aku cek sih. Tapi tergantung nilai juga ternyata ya. Iya benar, jadi nggak Jadi semudah. jadi kita tuh kalau misalkan mau cepat lulus, otomatis kan harus ngambil SKS banyak tuh tiap Iya. semesternya. Nah, tapi kita juga harus berusaha buat punya nilai bagus gitu ya. Jadi akhirnya. Iya, jadi dengan fasilitas beasiswa yang pekerja migran dapatkan itu nggak terus mena-mena dapat beasiswa terus belajar santai, apalagi kan sistem online itu kan bener-bener mendidik kita untuk belajar mandiri kayak gitu kan, nggak bisa yang santai-santai nanti ada masalah ke kampus kayak gitu kan temui dosennya, kan nggak seperti itu. Iya, Itu iya. malah justru dari pihak kampus udah menyerahkan semuanya, sistem itu bener-bener udah ada di tangan kita, tinggal gimana kita mengelolanya kayak gitu loh. Jadi Iya, iya. malah justru tantangan banget sih, gimana capeknya pulang bekerja, Hmm, gimana capeknya habis bekerja gitu kita harus buka mata kuliah, harus ngerjain tugas kayak gitu, justru malah tantangan banget kayak gitu. Dan em, jadi nggak bisa seenak-enaknya kayak gitu sih, jadi harus tetap tetap memperhatikan nilai gitu, jadi harus tetap bagus. iya, iya, iya. Jadi harus pintar ngatur waktu juga kita. Ya benar-benar. By the way, aku juga belum pernah ke kampus sih sekali, Bu. Tapi alhamdulillah masih bisa lancar aja sih. Selama berapa semester kita ini? 5 5. Udah mau 5 ya. Aku belum pernah sekalipun ke kampus dong. Nanti Berapa ya, kali ke nanti kampus? 2 kali. 2 kali. Iya. Tuh, gimana sih Ya, gambaran kampusnya tuh? Bagus nggak sih iya. kampus? Oh, nggak bagus lagi ya. Jadi perbandingannya seperti ini, kalau kalau di kalau di Indonesia kan sangat kelihatan yang namanya SD, SMP, sekolah yang berintegritas dan enggak kan sangat kelihatan dari gedungnya. Hmm, hmm, Tapi kalau di Korea itu enggak. Jadi mau sekolah di desa sekalipun juga gedung udah bagus kayak gitu. Dan ini walaupun kampus terbuka yang katanya milik Korea pun kayak gitu, itu nggak kalah megah dengan kampus-kampus mungkin kalau di Indonesia perguruan negerinya kayak gitu iya, iya. kan. Iya, jadi selain gede, luas, megah juga dengan fasilitas. Jadi walaupun sistemnya online tapi kampusnya kampusnya maksudnya nggak kalah. Bukan berarti karena semuanya fasilitas online terus kalau di gedung kampusnya nggak ada apa-apa, itu gas fasilitas semuanya juga lengkap, karena memang nggak cuma kalau yang di kampusnya itu nggak cuma pembelajaran eh, yang diajarkan saja, tapi di situ Hmm, juga banyak, sebelum pandemi itu juga hmm, banyak kegiatan-kegiatan yang eh, menjuru ke pembelajaran untuk pekerja asing, kayak belajar bahasa untuk persiapan topik kayak gitu tuh, ada banyak kegiatan seperti itu. oh Jadi gitu. iya, jadi selain belajar seperti maksudnya mengambil kita mata kuliah, tapi kalau misalkan weekend itu pun ada kegiatan yang mahasiswa atau pekerja asing itu bisa ikuti di kampus tersebut kayak gitu, kayak Hmm, belajar untuk persiapan topik, terus hmm. dan kursus-kursus lainnya juga banyak dilakukan di sana kayak gitu. Jadi walaupun sistem perkuliahannya online, tapi di kampusnya tetap tetap banyak kegiatan kayak gitu. Iya, iya, iya. Emang siapa aja sih yang bisa kuliah di CUBS itu? Ada orang-orang tertentu nggak sih yang Ada. apa Jadi semuanya bisa? kalau di kalau di CUF itu yang memiliki ijazah standar SMA, sekolah menengah atas, itu semua bisa kuliah di CUF kayak gitu, dan memiliki eh, apa ya, tanda pengenal kayak gitu, walaupun misalkan statusnya dia bekerja sebagai ilegal di Korea, tapi dia Hmm. juga bisa menggunakan kartu tanda penduduk yang masih milik Indonesia kayak gitu. Yang penting, Oh, yang utama itu memiliki ijazah eh, setara dengan SMA atau sekolah menengah atas
kayak gitu. Tapi paket Jadi nggak bisa ya, jasa paket C iya, gitu iya bisa ya? ya, jadi mau dia statusnya apapun, kalau misalkan ijazah terakhirnya pakai ijazah paket C itu nggak bisa. Jadi mau usia berapapun, mau statusnya apapun, selagi dia memiliki ijazah yang setara dengan SMA, itu bisa masuk ke kampus ini kayak gitu. Walaupun kita swasta, tapi tetap Ya, bisa daftar masuk ya. iya ya benar, karena data Udah ada tingginya nih, yang udah ada di antara mahasiswa iya CUPS yang swasta. Oh ada. ada. Jadi kebetulan untuk tahun 2020 juga Hah? ada teman-teman dari Indonesia yang statusnya eh, Swasta. bersifat legal ya, swasta di Korea. Dia juga ikut gabung belajar bareng di kampus kayak gitu. Wah, keren juga ya. Tahun ini tuh ada yang dia posisinya di Indonesia, belum Ya, pernah ke Korea, tapi dia udah terdaftar di itu ya, di mahasiswa, nah jadi itu mahasiswa juga CUPS gitu. Jadi benar-benar itu ini juga menarik banget. fleksibel banget sih ya. Jadi walaupun kita Ya di itu tuh Indonesia, walaupun kita swasta, kita tetap bisa masuk gitu kuliah di CUPS ini ya. Keren-keren. iya jadi menarik banget dengan segala sistem yang ada kayak gitu tuh, nggak apa ya, nggak Nggak ada membatasi orang batas yang jadinya memiliki, kan. iya nggak membatasi orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi kayak gitu, justru itu tuh memfasilitasi all out kayak gitu loh. Oke, oke. Jadi hebat Keren. banget sih, keren banget. Tanya dong. Kamu mulu yang ditanya. Oh iya, terus bener banget nih, yang jadi pertanyaan itu, emang beasiswanya itu yang didapatkan berapa banyak sih emang, maksudnya kalau nggak dapat beasiswa dan dapat beasiswa itu apa bedanya sih emang? Jauh berbeda ya untuk pembiayaannya. Kalau yang aku tahu sih pembiayaan itu kan kalau yang nggak dapat beasiswa ya, nggak pakai beasiswa itu sekitar berapa ya? 80.000 ya per SKS-nya ya. 80 ribuan ya. Iya, contoh kita ngambil 15 SKS nih per semester. 15 dikali 80.000 itu sekitar 1.200-an. 1.200 Wow, won. iya iya iya. Tapi karena di CUPS ini menyediakan beasiswa buat orang asing gitu. Jadi kita dapat potongan tuh 50%. Jadi dari harusnya kita 50%. bayar 1.200.000, kita cuman bayar 600.000 aja per semester. Jadinya eh sebulan nabung 100 lah ya. Iya, sebulan 100.000. Tapi untuk teman-teman yang ada di Indonesia kayak gitu tuh kasusnya gimana sih kalau untuk soal pembayaran kuliah? Kalau buat pembayaran, kita kan bisa minta tolong teman yang ada di Korea sih. Ya. Jadi kita barter rupiah sama won gitu, minta tolong sama teman yang di Korea buat transferin dulu, nanti uangnya diganti rupiah, mudah. Jadi 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 memang bener-bener maksudnya yang penting niat belajar ada, pasti ada jalan ya berarti ya, ya. betul betul betul, yang penting kita ada niat dulu deh buat Iya sekolah, iya buat benar. belajar gitu, semuanya pasti ada jalan. Sebenarnya kalau beberapa lihat kasus yang ada di Indonesia kayak gitu kan, selain selain maksudnya kasusnya mereka yang memang dari kekurangan biaya kayak gitu kan, kadang-kadang kan yang memiliki banyak biaya dan banyak banyak waktu dan dia punya kesempatan, kadang-kadang kalau di Indonesia kan kurang beruntung kayak gitu kan ya. Tapi Betul sayang betul. banget kalau teman-teman yang nggak tahu informasi ini sih. Hmm. Dan yang paling gregetan itu yang udah tahu informasi seperti ini tapi dibuang, sayang kayak gitu loh. Nggak mau di-share, nggak mau dibagi-bagi, itu gemes Iya banget. sih, iya benar-benar benar banget. Sedangkan yang butuh aja nggak tahu informasi seperti ini lagi, dia giliran yang tahu udah biasa-biasa aja. Hmm. Dan tahu nggak Apa? yang yang udah yang eh, yang lebih menarik itu yang udah memiliki gelar sarjana S3 kayak gitu ya, bahkan menempuh pendidikan di Korea itu pun juga masih eh, masih belajar, dan dia juga gabung sama kita yang bener-bener dari nol kayak gitu loh, yang Nah, baru lulus dia SMA kayak gitu.
bentar. Yang udah S3, S2 di Iya. Korea, Heeh, dia heeh. belajar lagi, ngambil S1 bahasa Belajar lagi. Korea lagi gitu. Iya, Dicuk. iya bener, iya bener. Jadi eh, apa ya? Keren. Iya, jadi Yang keren gabung. itu satu semangatnya, Iya, semangat iya, orang iya. tersebut. Jadi kan mungkin sebelumnya beliau tuh ngambil yang bukan bahasa Korea gitu ya, tapi mungkin lebih ke yang lain mungkin ya, kayak engineering atau kayak kayak gitu. Iya, jadi membaur lagi sama kita-kita yang bener-bener non 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 pengalaman kayak gitu loh di dunia perkampusan Pendidikan. kayak gitu. Iya. Dan mereka tetap enjoy aja, nggak yang terus sok belagu kayak gitu ya, enggak, malah tetap tetap kalau misalkan ada yang nggak tahu juga tetap tetap dibantu kayak gitu. Iya, pada low profile ya semuanya. Iya, iya. Keren.